pakai perayaan, celebration, ya kan? Atau ini bisa menjadi properti, ini juga bisa reuni, saudara, keluarga, ya, gathering moment bersama orang-orang tercinta. Ya. Ini lebih ke perayaan sih, tapi juga bisa termasuk properti. For once ini perayaan tentang stabilitas, kemapanan, mungkin lebih tentang rumah ya, rumah. Warisan, atau memang harus ada yang dirayakan di keluarga. Teralala. Energi secara keseluruhannya, energi lu banget Taurus. King of Coin, ya kan. Buat gua King of Coin itu energi lo, bukannya Capricorn, bukannya Virgo. Taurus. Karena Taurus itu hierophant. Taurus itu dia grounded, selalu punya struktur dan fondasi yang kuat, dan selalu berpikiran untuk long term goals gitu, sustainable, jangka panjang. Di bawahnya ada Queen of Cups, energinya Cancer, semua tentang rumah. Bawahnya juga ada Chariot. Kalian berhubungan dengan seorang Cancer. Buat gue, kalian berhubungan dengan Cancer. Ini kenceng banget soalnya. Queen of Cups itu energinya Cancer, di bawahnya Queen of Cups Chariot, ya kan. Siapa lagi kalau bukan Cancer? Ace of Cups, new beginning in love. New passion. Ace of Wands, terberkatilah di kau Taurus. Energi lu keren-keren banget, buset. Ini ntar gue foto ya semuanya biar kalian juga bisa menikmati. Keren-keren banget sumpah. Duh, biarkan yang lain pada jealous ya, Cin. Oke. Kayaknya udah deh ya, nggak usah dijelasin kan, nggak usah diklarifikasi kan. Perlu nggak? Gila, nggak ada kecuali cuma satu ini doang, the moon, yang ilusif itu kan ya, yang ilusi itu kan. Dan itu juga belum tentu ilusi, itu cuma mimpi yang kadang-kadang memang kita terbuai sama mimpi kan. Tapi ini semua emang masanya lo, kejayaannya lo pada happy. Mystical wisdom juga bilang cheer up, live the moment, ya kan. Tapi di jantung readingan lo ini ada the King of Swords, semua tentang masa depan ya. Visioner, berharap. Kita harus mulai bermimpi, bukan bermimpi, berangkat dari mimpi, kita tautkan goal, target, ya kan, supaya kita lebih bisa kita breakdown jadi usaha dan tindakan dengan energinya si magician ya, manifestor. Keren banget sih. Dan untuk semuanya itu untuk stabilitas, kemapanan, ya kan. Four of Wands itu fondasi, men. Fondasi. Four of Wands, fondasi, stabilitas, kemapanan. Taurus banget sih lo, nggak bisa berkelit gitu kan. Overall energy juga apa? Taurus. Terus apa yang mau gue klarifikasi? Nggak perlu, jelas banget. Ya. Gerhana matahari dan new moon. Kartu pertama lo tuh matahari, Gemini, income, kerjaan, ya kan, nilai-nilai, idealisme lo, ideologi lo, ya kan, prioritas lo, apa yang lo maksud dengan nilai. Dan sebelahnya ada
bulan yang gedenya banget tuh new moon di Cancer, ya kan? Apa yang ilusif akan diterangin sama si matahari. Sebelah-sebelahan, Cin. Sebelahnya lagi adalah freedom, independence, kejombloan. Keren. Gua mampu menyadari kalau gue cukup. I am beautiful, I am enough, I am good in any situation I am in. Jadi keseimbangan, kestabilan itu udah ada di dalam diri kalian sendiri masing-masing. Bukan tergantung karena kondisi dan keadaan di luar. Dari dalam kalian sudah kuat. Canggih. Dan dengan energi presence ya, dengan energi Sagittarius sebagai explorer yang selalu mencari kebenaran, menguak kebenaran di bawah terangnya matahari, dieksplor. Dan ini di daerah, di sektor relationship, partnership, ya, kontrak. Hati-hati ya, Mercury retrograde. Kalau mau deal kontrak, dibaca baik-baik. Jangan sampai malah bikin ruwet ke depannya. Semua tentang masa depan, visioner, keadilan, sosial, kemanusiaan, dan teknologi. Memulai sesuatu yang baru. Dengan keyakinan apapun rintangannya, apapun resikonya, gua akan belajar. Gua akan hanya mengalami, memperkaya pengalaman, pembelajaran, dan apapun itu nanti, gua akan aman dan baik-baik saja. Dan sekarang bagaimana mengimplementasi semuanya itu menjadi kenyataan dengan energinya The Magician, untuk mendapatkan suatu stabilitas yang perlu, yang bisa kita rayakan. Kelar deh. Bacaan lo keren banget sih. Dan lo seutuhnya ada di energinya lo sendiri, penuh. Taurus, berbahagialah gue yang punya Jupiter di Taurus. Dan biasanya, dan oh ya, cuma untuk sebagai pengetahuan, kalau kalian interest, yang kalian tertarik itu, kalian mau buka tarot gitu, apa sih yang pengen kalian tahu gitu. Umpamanya kalian pengen tahu tentang asmara, gue kasih saran untuk lihat Venus sign lo sama Jupiter sign tuh, itu untuk relationship. Kalau lo mau cari tentang pekerjaan, yang lo lihat tentang Saturn sign lo tuh apa. Kalau lo pengen cari secara general apa yang akan terjadi sama lo, rising sign. Masalah emosional, moon sign. Jadi secara general itu bisa rising sign atau moon sign, tapi kalau moon sign itu lebih ke emosional. Jadi lihatnya ke moon. Ini mau lo nggak punya ada ketidakjelasan, ada kejanggalan di emosi lo, lihatnya di moon sign. Itu karena kita selalu pemikiran kita tidak akan bagaimana kita berpikir pun semuanya berdasarkan dari emosi kita, right? Oke. Gue cuma pingin klarifikasi ya. The Sun, kartu pertama lo. The Moon, sebelahnya tetangganya. King of Swords sebagai jantung dari reading lo.
sama ini Four of Wands. Oke. The Sun. Klarifikasi The Sun. Six of Wands. Tetap ini kartunya minor arkananya Leo. Sesuai dengan matahari juga kartunya Leo. Kemenangan, pengakuan, validasi dari peers, dari tetangga, dari teman-teman, dari publik, khalayak umum, ya, akan sesuatu hal yang udah kalian capai. Mantap sebenarnya. Ya. Terus Nine of Wands, walaupun kalian sudah capek, tapi itu adalah hasil yang kalian perjuangkan selama ini. Dan kalian udah siap untuk melepaskannya. Death. Ini kartunya Scorpio. Ini energinya Scorpio. Death. Self transformation. Transformasi. Makanya ini kartunya Pluto, energinya Pluto. Gue bilang Pluto bakalan bicara dengan matahari. Artinya kegelapan akan diterangkan di bawah matahari, di gerhana matahari ini gila. Pluto itu yang ngurusin rumah kelapan. Rumah kelapan itu apa? Occult ya, semua misteri, seks, intimacy, merging ya, di saat kita bergabung, berpartner, tentang properti, tentang shared finance, tentang partners resources, tentang aset, tentang warisan. Dan Pluto itu dewa kegelapan, dia penjaga neraka, dia dewanya transformasi. Di saat gelap diangkat ke terang. Jadi pencapaian kita yang udah buat kita capek, sampai kita mendapatkan pengakuan dari publik, itu pun harus kita lepaskan dan kita mentransformasi diri kita dengan berubah menjadi, yaitu tadi, mulai membangun visi dan misi gitu, ke depannya, dan memulai semuanya dengan semangat dan keyakinan yang baru, untuk fondasi yang baru, untuk membangun fondasi yang baru. Oke, sekarang demun apa ya? Scorpio itu ada di mananya kalian? Oh iya, di rumah 8. Pas. Rumah 8. Enggak. Rumah ke-6. Rumahnya si Virgo. Masalah kesehatan dan servis, pelayanan apa yang kita bisa kasih ke lingkungan kita, ke sekitar kita, dan efisiensi dalam menggunakan waktu, kebiasaan kita, dan bagaimana kita menganalisa, berpikir dan menganalisa segala sesuatu. Itu di rumah ke-6. Kebiasaan rutinitas kita yang harus dirubah dan diganti dengan kartunya si Scorpio tadi, si Pluto tadi ada di situ, ada di rumah ke-6. Dan kesehatan kita, karena kebiasaan kita tuh ternyata tidak sehat, Cin. Jadi kita harus ganti, kita harus ubah. The Moon, Nine of Cups, wish fulfillment kata orang-orang. Kalau buat gua itu kebahagiaan sementara, kebahagiaan instan ya. Makanya di sini ini klarifikasi dari The Moon nih, ilusi. Lu bisa senang-senang tapi itu cuma sementara, bias dan semu. Lu bahagia cuma habis itu udah tidak ada yang membekas dan tidak ada nilai dari happy-nya lo.
The Hierophant. The Hierophant itu kartunya kamu, Taurus. Hierophant itu tentang pemerintah, institusi, organisasi, spiritual leader, komitmen, kontrak, agama, hukum. Ilusif banget kesannya. Ten of Coins kebalik. 10 koin kebalik itu artinya ini bisa juga pernikahan ya, Hierophant itu. Bisa juga pernikahan. Dan 10 koin kebalik adalah stabilitas, mapanan, kekayaan yang hancur dan hilang. Yang akan hilang bersamaan dengan perkawinan. Yang sangat ilusif, karena ini kita lagi klarifikasi the moon ya, bulan ya, dengan kebahagiaan sementara tidak berguna di perencanaan yang jangka panjang, fondasinya nggak kuat, karena itu sangat ilusif. Oke. The Hierophant Taurus itu di mana self kita yang harus berubah, tentang identitas kita, tentang bagaimana kita menghadapi hidup, tentang new beginning dalam memulai sesuatu yang baru, melakukan perubahan-perubahan itu harus ada keinginan dari diri kita sendiri ya, willpower gitu, sampai dengan penampakan kita tuh seperti apa sih gitu, self appearance. Oke, self appearance. Jadi istilahnya bagaimana kita ingin orang melihat kita ya, itu self appearance. Apa yang mau kita rubah? Kalau selama ini ternyata ilusif, cuma segera pencitraan yang kita bikin. Buat apa? Kebahagiaan yang semu. Gue mau klarifikasi King of Swords ya. Knight of Pentacles, energinya Virgo. Virgo itu di mananya kamu? Taurus, Gemini, Cancer gitu. Oh, gue salah, Cancernya kalian. Gue kenapa dari gue ngeliatnya ini ya, ke Gemini ya. Ya ampun, emang karena sekarang mataharinya ada di Gemini. Gue tadi ngeliatnya gini loh. Gue gak mau tunjukin ke kalian ya, apa sih sebenarnya yang gue lihat, biar kalian nggak juga ikut penasaran ya. Bisa ngeliat nggak? Salah. Ya. Nah, ini gue lihat chartnya. Jadi kalau pengen tahu apa sih yang contekan gue, ya itu. Jadi ngitung-ngitung nih, itu ada 12 rumah tuh. Virgo itu jadi Taurus, kalau ini Scorpio, ini Libra, ini Virgo. Virgo itu ada di rumah kelima. Rumah kelimanya kalian. Romance, kreativitas, love affairs, selingkuhan, ya. Fertilitas. Pokoknya rumah having fun. House of joy. Lebih tepatnya. Bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian, dan ini si Virgo itu karakternya adalah analisa, selalu menganalisa segala hal. Seakan-akan dia nggak pernah punya progres. Ini kesatria yang paling lemot di Santero deck tarot. Ini kesatria yang paling lemot karena apapun dianalisa sama dia hidup di dalam otaknya. Saking pelannya gitu.
nggak kelihatan kayak ada progres gitu. Walaupun karena kepelanannya itu, dia selalu selalu yang paling berhasil menjadikan apa yang dia mau jadi kenyataan, real, tangible gitu, sesuatu yang real. Karena emang dipikir semua itu well calculated teman-teman, semuanya dianalisa, dipikir, diperhitungkan ya kan. Yang itulah energi Virgo. Terus Two of Cups, halo. Two of Cups, energinya twin flames, soulmates, soul contracts, whatever lah ya gitu, terserah lo deh. Tapi ini buat gue ini kartunya Gemini juga. Seperti halnya lovers ya, sesama twins. Gemini itu kan twins itu sesama, kita juga sesama, kita selalu mirroring antara satu dengan lain. We are one ya, antara sesama kita twins. Terus apalagi dong, Three of Cups, merayakan apa, atau ada gosip apa, atau seperti tadi energi si Virgo di love affairs, ada pihak tiga. Untuk klarifikasinya sih King of Swords. King of Swords itu kalau gue percayanya itu Aquarius, tentang semua masa depan ya, tentang tadi semua yang gue bilangin, karakteristik si Aquarius. Tapi bisa juga kalian ada yang berhubungan dengan seorang Gemini juga Libra. Kebetulan kita lagi seasonnya Gemini ya kan. Dan kalau 3 sama 2 ini ya kan gini nih ya. Si Virgo tadi, energi si Virgo yang nggak ada kelanjutan dan progresnya nih karena saking pelannya itu kan, ditambah 2 cups sama 3 cups. 2 sama 3 ditambah karena sama-sama cups ya, ditambah jadinya 5 cups. 5 cups itu artinya loss, kehilangan. Entah itu orang ketiga kehilangan, entah itu soul contract-nya, soulmate-nya, twin flame-nya. Karena dia terlalu lama menganalisa dan tidak punya progres. Selalu sibuk menganalisa semua pikirannya, dia kehilangan semuanya. Atau ada juga beberapa dari kalian mungkin yang lagi memikirkan ini ya, antara soulmate ya dengan orang yang ketiga. Kalian akan menuju ke situ. Karena kalau menurut gue si Aquarius ini kan selalu berpikir masa depan ya kan. Dan ini ada di jantung reading kalian loh, di hati, di pusat, di center reading kalian. Jadi fokus kalian lagi di sini. Dan yang membuka itu semua adalah kartu pertama kalian, yaitu matahari, yang memberi terang kepada pengakuan, public image, reputasi yang udah kalian bangun harus di let go, ditransformasi. Karena kebenaran harus keluar. Tralala nggak sih lo? Ntar gue foto, ntar gue masukin ya, biar kalian juga bisa melihat sendiri.
enak sih kalau bisa bikin P in P ya, picture in picture gitu di sini gitu, jadi kalian bisa sambil ngeliat nanti saat gue jelasin. Ntar deh ya kalau udah punya duit buat beli, udah duit beli apa namanya, video editing, aplikasi video editing yang kerenan gitu kan. Gue memori aja nggak cukup, masih pakai HP juga nggak cukup. Wah, terima aja. Sabar ya. Audio juga nanti ini gue harus cek, gue nggak pakai mic ya kan. Eh, terus gue pingin klarifikasi, nggak tahu kenapa gue pingin klarifikasi The King of Wands. Udah Hermit, energi Virgo lagi, mengisolasi diri, ghosting, healing, merenung, ya kan? Meditasi, mencari jawaban ke dalam dirinya sendiri, ya, mencari pencerahan. Tapi itu energinya Virgo, balik lagi ke romance, love affairs, kreativitas. Ten of Wands, ini udah lebih dari, ini kalian udah siap untuk ngelepas semua beban kalian, masuk ke dalam tong sampah, dan itu bisa kemudian akhirnya juga relokasi, pindah dari suatu masa ke masa yang lain, suatu tempat ke tempat yang lain, suatu situasi ke situasi yang lain, pindah, relokasi. Dan Knight of Swords ini buat gue energinya si Gemini, komunikasi. Dan biasanya kalau di traditional deck ya tarot, pakai nafsu gitu jalannya si Satria yang satu ini, pakai nafsu, kesannya cepet banget komunikasinya dan bakalan motong apapun yang ngadang gitu. Kalau ini enggak, lebih sopan, lebih steady, lebih stabil, dan lebih firm gitu, lebih bold gitu, lebih ada ketegasan di auranya, dan dia nggak pakai buru-buru ya, lebih kalem tapi siap memotong dengan kebenaran, dia siap mengkomunikasikan kebenaran pemikirannya gitu. Sekarang Gemini di mana? Income, nilai, material possession, di rumah kedua kalian. Dan rumah kedua kalian itu Taurus itu biasanya ada di rumah kedua. Yang rule rumah kedua itu Taurus. Tapi sekarang karena gue lagi baca kalian di rumah ke satu. Gitu cara melihat itu, contekan. Kalau kalian tahu. Oke. Udah ya. Under the deck dong, the Ace of Wands. Memulai sesuatu yang baru dan penuh hasrat. Udah, kepanjangan. Udah lama banget pasti. Berapa sih tuh? Udah deh. Gue tarik ini ya. Apa sih namanya? The Goddess Guidance, the Oracle card. Kopi gue juga udah berasa dingin. Undying love is sold. The love you have shared is eternal, regardless of the situation. Artinya cinta yang abadi, cinta yang kamu bagikan itu abadi, yang kamu bagikan, yang kamu share itu abadi. Apapun kondisinya, apapun situasinya, kamu nggak pilih kasih gitu. Karena cinta itu kamu tuh udah cinta gitu. Kamu merasakan diri kamu itu cinta. Jadi yang kamu bisa bagikan adalah cinta itu sendiri. Dan Taurus, tolong ya, Taurus, kalian itu kan di bawahnya Venus ya. Ahai. Kalian kan rule-nya Venus seperti Libra. Yang di Venus itu semua tentang keharmonisan, divine feminine ya. Divine feminine dan harmonis, beauty, juga money, ya itu rumah kedua.
Undying love, cinta yang abadi. Cinta gue sama lo Taurus, bule, dari sekarang dan selanjutnya gue akan ngeklaim gue Taurus. Senang. Oke, makasih udah mau nonton. Gue ikutan happy banget buat kalian, terwaw dan amazed. Kayaknya gue nggak akan kasih fotonya, maaf nggak jadi. Karena percuma, kalian juga buat apaan juga, karena penjelasannya udah kelar. Nanti akan gue usahakan gimana caranya untuk mulai ngedit yang begitu deh. Dan cheer up, jangan lupa cheer up, live in the moment. Makasih sekali lagi untuk like, share, sama subscribe-nya. Oh ya, sama donasinya. Kalau jangan kapok. Makasih banyak udah mau nonton, dan kalau ini yang pertama kali buat kalian untuk nonton gue, dan kalian suka sama gayanya gue ngomong, ya jangan lupa untuk subscribe. Oh ya, sama bell ini juga sekalian supaya nggak kelewatan notifikasi dari gue setiap ada video baru dari gue. Oke? Thank you. Bye. See you next time. Dah.